Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa pikiran terus-menerus berputar, dihantui rasa cemas dan kekhawatiran yang tidak kunjung reda? Kita memikirkan banyak hal sekaligus, masa depan yang belum terjadi, keputusan yang telah kita buat, atau bahkan sesuatu yang sebenarnya sepele, tetapi terasa begitu membebani. Overthinking atau terlalu banyak berpikir seringkali membuat kita merasa lelah, tidak fokus, dan bahkan kehilangan ketenangan hati. Kita menjadi khawatir terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi, menyesali sesuatu yang sudah berlalu, atau takut menghadapi kemungkinan yang belum pasti. Akibatnya, kita justru kehilangan ketenangan saat ini dan terjebak dalam lingkaran pikiran yang tidak produktif. Namun, sebagai seorang Muslim, kita memiliki panduan yang luar biasa dalam menghadapi kondisi ini. Islam bukan hanya agama yang mengatur ibadah, tetapi juga pedoman hidup yang memberikan solusi bagi berbagai persoalan, termasuk kegelisahan dan ketakutan yang muncul dalam pikiran kita. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana Islam, khususnya melalui Al-Quran, memberikan petunjuk untuk mengatasi overthinking. Kita akan belajar bagaimana cara menenangkan pikiran, menghilangkan kecemasan, dan mendapatkan ketenangan hati yang sesungguhnya dengan bimbingan dari Allah. Mari kita renungkan bersama. Overthinking dan dampaknya. Overthinking bukan sekadar berpikir panjang atau berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ini adalah kondisi di mana seseorang terus memikirkan sesuatu secara berlebihan, tanpa menemukan solusi yang jelas. Akibatnya, seseorang bisa merasa cemas, takut, stres, bahkan mengalami gangguan mental seperti kecemasan berlebihan, anxiety, atau depresi. Seringkali, overthinking terjadi karena kita terlalu fokus pada dua hal, masa lalu dan masa depan. 1. Masa lalu. Kita terus memikirkan kesalahan yang sudah terjadi, merasa menyesal, dan berharap bisa mengubahnya. Pikiran seperti, seandainya aku melakukan ini dulu, pasti hasilnya berbeda. Atau, kenapa aku tidak melakukan hal yang lebih baik, bisa menghantui kita. Padahal, dalam Islam, kita diajarkan bahwa masa lalu adalah pelajaran, bukan sesuatu yang harus disesali terus-menerus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa sesuatu, janganlah berkata, seandainya aku melakukan ini dan itu, tentu akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini adalah takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki, pasti terjadi. Karena sesungguhnya kata seandainya itu membuka pintu setan." Hadis riwayat Muslim. 2. Masa depan. Kita seringkali terlalu cemas dengan hal-hal yang belum terjadi, seperti takut gagal dalam pekerjaan, takut kehilangan orang yang kita cintai, atau takut menghadapi ujian hidup. Padahal, masa depan sepenuhnya dalam kendali Allah. Sebesar apapun kita merencanakan, tetap ada faktor yang di luar kuasa kita. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman." Quran Surat Ali Imran ayat 139. Ayat ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh larut dalam kekhawatiran berlebihan, karena Allah telah menetapkan yang terbaik bagi kita. Dampak overthinking. Jika tidak dikendalikan, overthinking bisa membawa dampak negatif, baik secara mental, emosional, maupun spiritual. Secara mental, pikiran terasa penuh, sulit berkonsentrasi, dan merasa selalu dalam tekanan, bisa menyebabkan insomnia karena otak terus bekerja tanpa henti. Secara emosional, mudah merasa cemas, stres, dan emosional tanpa alasan yang jelas. Sulit menikmati momen saat ini karena selalu memikirkan sesuatu yang di luar kendali. Secara spiritual, bisa melemahkan iman karena terlalu banyak khawatir dan kurang bertawakal kepada Allah. Bisa membuat seseorang lalai dalam beribadah karena pikirannya sibuk dengan kecemasan duniawi. Overthinking adalah jebakan pikiran yang membuat kita lupa bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah ada dalam ketetapan Allah. Maka, solusinya adalah mengembalikan segala urusan kepadanya dan fokus pada apa yang bisa kita lakukan saat ini.
Fokus pada hal yang bisa dikendalikan dan berserah diri kepada Allah. Salah satu penyebab utama overthinking adalah kecenderungan kita untuk terus memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita sering bertanya-tanya, bagaimana jika gagal? Bagaimana jika orang lain tidak menyukai saya? Atau, apakah keputusan saya benar? Semua ini adalah pertanyaan yang hanya akan memperumit pikiran, sementara kita lupa bahwa ada batasan dalam apa yang bisa kita kontrol. Dalam Islam, kita diajarkan untuk berfokus pada apa yang bisa kita lakukan, bukan pada apa yang tidak bisa kita ubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, jika seluruh umat bersatu untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa melakukannya, kecuali jika Allah telah menetapkannya untukmu. Dan jika mereka bersatu untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan bisa melakukannya, kecuali jika Allah telah menetapkannya atasmu." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan kita bahwa tidak perlu khawatir secara berlebihan terhadap pendapat orang lain atau situasi yang belum tentu terjadi. Apa yang sudah ditakdirkan untuk kita pasti akan terjadi. Sebaliknya, jika sesuatu tidak ditetapkan untuk kita, sekeras apapun kita mencoba, itu tidak akan menjadi milik kita. Berhenti mengkhawatirkan hal yang belum terjadi. Banyak orang terjebak dalam overthinking karena memikirkan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Padahal, sebagian besar kecemasan yang kita rasakan hanyalah skenario yang dibuat oleh pikiran kita sendiri. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman." Quran Surat Ali Imran ayat 139. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak larut dalam kesedihan dan rasa takut yang belum tentu terjadi. Sebagai seorang Muslim, kita harus optimis dan percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik untuk kita. Tawakal, berserah diri, setelah berusaha. Setelah kita melakukan yang terbaik, langkah berikutnya adalah bertawakal kepada Allah. Banyak orang mengalami overthinking karena merasa bertanggung jawab atas hasil akhir dari usaha mereka. Padahal, dalam Islam, kita hanya bertanggung jawab atas usaha, sedangkan hasilnya adalah urusan Allah. Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupinya." Quran Surat At-Talaq ayat 3. Tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha, tetapi melepaskan beban yang tidak perlu dan mempercayakan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita yakin bahwa Allah Maha mengatur segalanya dengan sempurna, mengapa kita harus khawatir berlebihan? Sebagai contoh, Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya pernah berada dalam situasi yang sangat sulit. Mereka dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, sementara di depan mereka terbentang lautan luas. Kaumnya mulai panik dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Namun, apa yang dikatakan Nabi Musa? "Sekali-kali tidak akan, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 62. Inilah contoh keteguhan hati seorang hamba yang bertawakal. Tidak ada overthinking, tidak ada kepanikan yang berlebihan. Ia hanya yakin bahwa Allah pasti akan membantunya. Dan benar saja, Allah membelah lautan untuk menyelamatkan mereka. Fokus pada tindakan, bukan kekhawatiran. Alih-alih terus-menerus memikirkan berbagai kemungkinan buruk, kita sebaiknya fokus pada tindakan nyata yang bisa kita lakukan saat ini. Misalnya, jika kita khawatir tentang masa depan, maka perbanyaklah doa dan usaha. Jika kita takut gagal, maka lakukan persiapan sebaik mungkin, dan tetap percaya bahwa hasilnya ada di tangan Allah. Jika kita merasa cemas tentang bagaimana orang lain menilai kita, ingatlah bahwa ridha Allah jauh lebih penting daripada penilaian manusia. Ketika kita menyadari bahwa kita hanya perlu melakukan bagian kita dan menyerahkan sisanya kepada Allah, pikiran kita akan menjadi lebih ringan. Inilah kunci utama untuk mengatasi overthinking dalam Islam. Berzikir untuk ketenangan hati.
Salah satu cara terbaik untuk mengatasi overthinking adalah dengan mengingat Allah melalui zikir dan doa. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini mengajarkan kita bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari harta, jabatan, atau pencapaian duniawi, tetapi dari hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa pikiran penuh dengan kecemasan, berzikir bisa menjadi obat yang paling ampuh untuk menenangkan hati dan mengembalikan ketentraman jiwa. Pertama, zikir yang dapat menenangkan hati. Ada beberapa zikir yang dianjurkan untuk menenangkan hati dan menghilangkan kecemasan. Tasbih, subhanallah, mengingat kebesaran Allah dan menyadari bahwa hanya Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tahmid, alhamdulillah, mensyukuri segala nikmat yang sudah Allah berikan sehingga kita tidak larut dalam kecemasan akan hal-hal yang belum kita capai. Takbir, Allahu Akbar, meyakini bahwa Allah lebih besar daripada semua masalah yang kita hadapi. Tahlil, la ilaha illallah, mengingat bahwa tidak ada yang lebih pantas kita bergantung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang amal yang paling baik, paling suci di sisi Rabb kalian, paling tinggi derajatnya, lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik daripada bertemu musuh kalian, lalu kalian memenggal leher mereka, dan mereka memenggal leher kalian?" Para sahabat menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Zikir kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa zikir bukan hanya sekadar bacaan, tetapi juga ibadah yang sangat besar manfaatnya. Kedua, mengapa zikir bisa mengatasi overthinking? Ketika kita overthinking, pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang mungkin belum terjadi atau sesuatu yang di luar kendali kita. Dengan berzikir, kita mengalihkan fokus dari kecemasan kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa manfaat zikir dalam mengatasi overthinking. Menjauhkan diri dari was-was setan. Pikiran yang berlebihan seringkali diperparah oleh bisikan setan. Zikir melindungi kita dari gangguan ini. Meningkatkan rasa syukur. Banyak pikiran negatif muncul karena kita merasa kekurangan. Dengan berzikir, kita belajar melihat sisi positif dari hidup. Meningkatkan keimanan. Orang yang sering berzikir akan lebih tenang karena hatinya selalu dekat dengan Allah. Ketiga, kapan waktu terbaik untuk berzikir? Meskipun zikir bisa dilakukan kapan saja, ada beberapa waktu yang lebih utama untuk berzikir agar hati lebih tenang. Setelah sholat fardu, zikir setelah sholat membantu menenangkan pikiran dan menutup ibadah dengan ketenangan. Saat pagi dan petang. Zikir pagi dan petang adalah perlindungan dari Allah agar kita tenang sepanjang hari. Sebelum tidur. Berzikir sebelum tidur membantu kita tidur lebih nyenyak dan terbebas dari pikiran yang mengganggu ketika merasa cemas atau gelisah. Setiap kali kita mulai overthinking, segera alihkan dengan zikir agar hati kembali tenang. Keempat, zikir yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatasi kecemasan. Jika kita sedang merasa overthinking, ada doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan kegelisahan. Doa ketika merasa cemas dan takut. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Quran Surat Ali Imran, ayat 173. Zikir agar hati tenang. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Doa agar dijauhkan dari kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa berikut kepada sahabatnya untuk menghilangkan rasa cemas dan overthinking. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kegundahan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, serta dari lilitan utang dan tekanan orang-orang zalim.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa ini sangat dianjurkan untuk dibaca setiap kali merasa pikiran terlalu penuh dan hati gelisah. Menjaga kesehatan mental dengan ibadah. Shalat sebagai sarana ketenangan. Shalat bukan hanya kewajiban, tetapi juga terapi spiritual yang bisa menenangkan hati dan menjernihkan pikiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjadikan salat sebagai tempat untuk menenangkan diri dari masalah dunia. Membaca Al-Quran. Al-Quran adalah obat bagi hati yang gelisah. Ayat-ayatnya membawa ketenangan dan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga pola hidup sehat. Islam menganjurkan keseimbangan dalam segala hal, termasuk menjaga kesehatan fisik. Tidur yang cukup, makanan yang halal dan baik, serta olahraga bisa membantu mengurangi overthinking. Membiasakan diri dengan lingkungan positif. Berada di sekitar orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah bisa membantu menjaga pikiran tetap sehat dan positif. Meningkatkan kualitas iman dan takwa. Semakin kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mudah kita melepaskan beban pikiran yang berlebihan dan menggantinya dengan ketenangan hati. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah. Overthinking bukan sesuatu yang harus kita biarkan mengendalikan hidup kita. Islam telah memberikan solusi yang sempurna untuk mengatasi kecemasan dan kegelisahan. Dengan fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, berserah diri kepada Allah, memperbanyak zikir, dan menjaga kesehatan mental melalui ibadah, kita bisa mendapatkan ketenangan sejati. Saat pikiran terasa penuh, ingatlah bahwa kita tidak sendiri. Allah selalu bersama kita, mendengar doa-doa kita, dan mengetahui setiap kesulitan yang kita hadapi. Tidak ada masalah yang terlalu besar jika kita menyerahkannya kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Mari kita terus belajar untuk lebih berserah diri, lebih banyak berzikir, dan lebih dekat kepada Allah. Semoga kita semua diberikan ketenangan hati dan pikiran, serta selalu berada dalam lindungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar lebih banyak orang bisa merasakan manfaatnya. Jika ada pengalaman atau tips lain dalam mengatasi overthinking dengan Islam, tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.